wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Mengapa kita penting mengucap alhamdulillah sebagai syukur sama Allah? Sebab Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad sebagai umat terbaik. Dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 110 Allah jelaskan tentang umatnya Nabi. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua itu umat terbaik yang ada di tengah-tengah manusia. Itu kenapa menjadi umat terbaik? Sebab nabinya nabi terbaik. Bukan karena umatnya, karena nabinya. Karena nabinya terbaik, maka umatnya dijadikan umat terbaik. Allah jelaskan dalam Al-Baqarah tuh di juz 2, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Seperti itulah kami jadikan kamu umat yang wasatiyah, pertengahan. Ini dipuji oleh Allah. Kita menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena kita punya nabi terbaik. Punya nabi terbaik. Karena kita punya nabi terbaik, maka kita disebut khaira ummah. Nabi jelaskan dalam hadisnya, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak bakalan sekongkol dalam kesesatan. Maka ijma' ulama menjadi hujjah syar'iyah dalam pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain, la tazalu ummati qa'imatan bi amrillah. Senantiasa umatku itu akan tegak berdiri menegakkan agama Allah. La yadurruhum man khalafahum. Tidak takut sama orang yang menentangnya. Kalau sudah menegakkan kebenaran, umatnya Nabi tegas, jelas. Begitulah ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana memerangi Mu'tazilah, Syiah dan seterusnya, tentang bagaimana mereka jelas. Sebab umatnya Nabi dipuji oleh Nabi, dipuji. Al-Quran juga muji, kuntum khaira ummatin. Meski begitu tentu karena ayat itu dulu datang sama sahabat. Kuntum adalah kamu. Manil mukhatabuna. Siapa yang diajak bicara Quran? Tentu para sahabat. Maka kuntum pertamanya adalah kamu sahabat. Khaira ummat, umat terbaik. Sahabat. Kenapa umat terbaik? Dia dapat nadrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat nadrah, dapat pandangan kasih sayangnya Rasulullah. Itulah kuntum asal maknanya. Meski begitu dalam kaidah usul fikih al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Tapi begitu Nabi menyampaikan, karena kuntum khaira ummah adalah sahabat, tuba liman ro'ani wa amana bi. Beruntung orang yang melihat saya, beriman dengan saya. Sahabat. Tuba liman ro'a man ro'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang melihat orang, yang orang itu melihat aku. Itulah tabi'in.
Imam Hasan Basri yang ngaji kepada Anas bin Malik, kepada Sayyidina Ali, kepada Imran bin Husain, 70 lah gurunya sahabat yang ada di Basra, di Kufah, di Irak itu ngaji. Maka tabi'in hebat. Makanya Nabi katakan khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Abad terbaik adalah abadku, abad sahabat yang ketemu Nabi, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang sesudah abad sahabat, abad tabi'in, tahun 200-an begitu. Summal ladzina yalunahum, kemudian abad 300. Inilah yang disebut salaf. Maka kalau ngomong salaf, ya Imam Syafi'i salaf, Imam Malik ya salaf, Imam Abu Hanifah salaf, Imam Ahmad salaf, semuanya 300 ke bawah. Imam Syafi'i wafat 204 wafat. Semuanya salaf. Itu begitu. Jadi kuntum khaira ummah. Makanya Imam Haddad bilang wa ja'ala ummatahu khaira ummah ukhrijat linnas. Padahal umatnya manusia juga. Allah jadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaira ummatin, sebaik-baiknya umat. Nanti para nabi-nabi itu, Nabi Musa, Nabi Adam, sampailah Nabi Isa. Di akhirat semua tidak ada yang enggak diadili oleh Allah. Diadili mereka sama Allah. Ditanya, apakah Anda menyampaikan ajaranku? Nabi Musa ditanya, apakah Anda menyampaikan ajaranku wahai Musa? Kata Allah, pada yaumul fasli. Nabi Musa jawab, ya, kami menyampaikan ajaran. Dibantah oleh umatnya, enggak. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Kagak ada tuh yang bilang-bilangin suruh nyembah engkau, suruh ibadah. Dibantah. Ketika dibantah perlu saksi, dia pengakuannya. Saksimu siapa? Musa. Berani bilang kau menyampaikan. Itu sama Nabi Musa langsung. Umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, tanya dia. Maka umatnya Nabi di akhirat bakal ditanya tuh. Untuk Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, segala macam, sampai Nabi Isa. Ditanya, wahai umatnya Nabi Muhammad, benarkah Musa ini menyampaikan ajaran aku? Kata Allah, itu umatnya Nabi. Benar ya Rabb. Dari mana? Sebab seorang Nabi sifatnya 4. Rasul tuh siddiq, tabligh, amanah, fatona, tabligh. Maka bila Rasulullah juga tabligh, Al-Quran bilang ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, tablighlah Al-Quran. Maka kami yakin yang namanya Rasul itu tabligh. Musa Rasul, tabligh. Kami berani sumpah, yang nolongin itu para nabi-nabi dibantah oleh umatnya, umatnya Nabi Muhammad. Begitu. Makanya umat Muhammad disebut wa ja'ala ummatahu khaira ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Padahal umatnya manusia juga. Jadi umat Nabi itu luar biasa. Kita nggak pernah beda-bedain kayak mereka-mereka pada. Al-Quran jelasin la nufarriqu baina ahadim mir rusulih.
Ratib ditulis karena ratib itu akidah semuanya. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kami tidak beda-bedain satu orang pun daripada Rasul Allah. Kalau dia Rasul, kami imani. Isa, kita umat Nabi Muhammad lebih Kristen dibanding orang Kristen itu sendiri. Kalau berbicara Kristen maknanya cinta Yesus, kita lebih cinta sama Nabi Isa dibanding orang Kristen. Kenapa? Kita junjung tinggi Isa abduhu wa rasul. Nabi Isa adalah hamba Allah, Rasul Allah yang wajib kita hormati. Kita hormat sama Nabi Isa, enggak beda-bedain, enggak Nabi Muhammad aja sebagaimana orang Kristen. Nabi Isa aja, Nabi Muhammad enggak percaya. Kita enggak, semua Nabi. Musa Nabi Yusuf yang dituduh selingkuh sama Zulaikha, dibersihkan pada surat Yusuf, dituliskan lengkap oleh Allah. Umat Nabi Muhammad hormat sama Nabi Yusuf dan tidak menuduh serong. Siti Maryam, seorang wali besar perempuan. Siti Maryam dituduh pelacur, punya anak Nabi Isa. Kita bersihkan. Al-Quran nyatakan walam aku bagia, aku bukan pelacur. Begitu Al-Quran yang bilang dzalikal kitab la raiba fi. Maka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik. Yang menjadi renungan kita sebagai menutup majelis ini, kita ini umatnya Nabi, kata Nabi apa kata kita, itu yang menjadi renungan. Kata Nabi apa kata kita? Hah? Kata Nabi apa kata kita? Hah? Kata Nabi apa kata kita? Kata kita namanya ngaku-ngaku, belum tentu diakui. Maka jangan tidak kita minta biar kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi, karena kalau ngaku-ngaku belum tentu diakui. Begitu. Kalau umatnya Nabi pasti masuk surga. Nabi bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Umatnya Nabi. Kata Nabi, bukan kata kita. Gitu. Sebenarnya nggak ikut tuh sama Nabi. Begitu dilihat. Kalau kita ngaku umatnya, kan nanti dilihat. Nabi bagaimana peri kehidupannya. Nabi kalau mandi berdiri. Kalau mandi, enggak pernah Nabi mandi jongkok duduk, enggak pernah. Diri. Kalau wudhu duduk, itu Nabi. Kalau kita, kalau wudhu diri, kalau mandi duduk. Ini. Dibalik-balik. Nabi enggak pernah mandi duduk, selalu diri. Pakai shower dari dulu, pakai shower. Itu mandi. Ya, modal lagi gara-gara corona ini kudu beli shower lagi. Nggak usah. Umat Nabi itu enak. Itu kan banyak yang punya cerek buat nyiram pohon. Iya, pakai itu aja jadi. Ya kudu beli juga. Dah pakai kaleng kongguan, bolongin pakai paku. Jadi beneran, nggak usah shower-shower duit lagi. Begitu, cicilan kemarin belum lunas, mau nyicil lagi buat shower, udah kongguan. Begitu, nggak apa-apa. Nabi begitu, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, biar kita nih ikut sama Nabi. Kalau kata Sayyidina Imran bin Husain, sejak tangan saya pada tahun ke-7 Hijriah selaman dengan Rasulullah, belum pernah ini tangan kanan megang kemaluan saya sampai saya wafat, enggak bakalan. Saya kotori ini tangan sesudah kena tangan mulia. Begitu. Itu mau kita kencing, kemaluannya dilihat, dipegang aja berasa beratnya 5 on. Ya Allah, begitu. Ya Rabbana ya Karim. Mau ngapain? Anda mau dia? Anda mau? Nggak ada itu. Mau lihat-lihat. Itulah umatnya Nabi dan banyaklah. Begitu kuntum khaira ummah. Anda itu umat terbaik.
Tapi nanti bakal diterangin sama Imam Haddad mana kriteria bahwa dia khaira ummatin ukhrijat linnas. Lebih dari 10 kriteria. Enggak cocok malam ini dibedah. Udah jam 9. Begitu. Tadinya mau minta libur, kagak boleh juga sama Abah Kamil. Ngaji juga ada malam ini. Saya mau tutup segini aja ngajinya. Buat tanya jawab barangkali mau ditanya silahkan. Wallahu a'lam.